Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kutiba alayya wa alaikum as-siyam kama kutiba alayya wa alaikum wa alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, mari sejenak sebelum kita melaksanakan ibadah sholat witir setelah tarawih, kita kaji tentang masalah fadhailus shaum. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan satu firman, mengabadikan satu firman-Nya yang insya Allah ini akan tetap sampai ila yaumil qiyamah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kalian untuk beribadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Lafadz la'alla kalau tidak di dalam Al-Quran itu berfaedah taroji, mudah-mudahan. Jadi la'alla sing sakliyane manggon ning Al-Quran kuwi faedah taroji, mudah-mudahan artinya. Tapi kalau la'alla di dalam Al-Quran maka artinya bukan mudah-mudahan, pasti. Karena Allah tidak pernah memberikan satu mudah-mudahan kowe. Karena apa? Allah ini zat yang maha kasih. Maka tidak boleh kalian mengartikan la'alla di situ kalian kasih arti mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Tidak. Pasti kamu akan menjadi orang yang takwa ketika kalian melakukan ibadah puasa sesuai perintah Allah, sesuai kaidah-kaidah yang diterapkan oleh para salafus soleh. Apa puasa artinya? Puasa as-shaum lughatan al-imsak. Kalau kita melihat letter arti secara harfi bahwa puasa adalah al-imsak. Ketika kalian menahan, misalnya ada motor mau kejungkir terus kamu tahan, itu namanya juga saum secara bahasa. Secara bahasa puasa adalah menahan. Kalau secara agama arti daripada puasa al-imsaku an muftirin. Imsak menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada dua. Kalian harus ingat-ingat itu. Aja poso bute poso. Jangan. Karena apa? Allah ini menjanjikan kalau kamu puasanya benar, pasti kamu menjadi orang takwa. Jangan sampai setiap Ramadan puasa, tapi setelah itu tidak menjadi orang yang takwa. At-taqwa wa al-imtithal bil awamir wajtinabun. Takwa adalah senantiasa melaksanakan perintah Allah, senantiasa melarang apa yang dilarang Allah. Jadi orang takwa itu seperti jam dinding. Paham jam dinding? Ono sing ndelok ya mlaku, ora ono sing ndelok ya iki takwa. Terus selalu imtisal awamir wajtinabun nawahi. Nek iku larangane Allah ora dilakoni. Nek iku perintah Allah langsung dilakoni. Tidak menunggu perintah. Lah ini yang di pondok ini ruwet. Terus ngoyai. Karena apa?
ini belum jalan. Maka saum itu akan membuat kalian menjadi orang yang takwa. Takwa itu apa? Manusia yang produktif. Takwa adalah manusia yang produktif. Kayak jam itu. Wis penting ana sing delok, ora ana sing delok. Kayak sengenge. Wis ana sing buta wis mlaku, angger bengi ora ketok, angger rino ketok, angger bengi ora ketok. Ini adalah ya al-imsak an jami'il mufattirat. Ya. Menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa fungsinya? La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi manusia bertakwa. Karena apa, anak-anakku sekalian? Kabeh wong, semua orang ini menginginkan hidupnya enak, ayem tentrem atine, seneng gemah ripah loh sinawi. Ketika kalian telah menjadi manusia yang takwa, kamu pulang dari pondok membawa makom takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kalian menjadi manusia yang bertakwa, maka kalian akan dijamin oleh Allah. Yaj'al lahu makhrajan. Semua kebutuhan kita, semua yang kita inginkan, semua yang kita mau, semua yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan dijamin oleh Allah. Ketika kalian telah menjadi manusia yaj'al lahu makhrajan, diberi jalan keluar. Mau tuku mobil, oke, mau ini, oke, mau ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalian akan diberi rizki oleh Allah yang kalian tidak pernah menginginkan, yang kalian tidak pernah membayangkan. Masya Allah. Ada manusia-manusia di bulan Ramadan, dia orangnya orang yang Islam, anak wong Islam, dia yo Islam, tapi ora poso. Tidak masalah. Oh, berarti dia tidak mendapat panggilan dari Allah. Makanya ada di pondok ya ono, ning pondok gak poso ya ono, karena dia telah dilempar oleh Allah, tidak menjadi manusia yang iman. Sehingga yang diwajibkan puasa siapa? Manusia yang beriman. Kalau kita tidak puasa berarti kita tidak iman, karena yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba alaikum, kamu telah diwajibkan. Iki sing ngendika Allah, kamu telah diwajibkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Fungsinya apa? La'allakum tattaqun. Fungsi kegunaan dari puasa itu untuk kita sendiri. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala as-saumuli wa ana azi. Kalau sudah urusan puasa, ini urusanku. Tidak ada lagi yang bisa menghitung balasan daripada orang yang puasa. Tegese nek wis antarane poso karo awakmu, poso iku karo awakmu kuwi wis urusane pangeran. Menungso gak iso ngitung meneh ganjarane. Cuman Kanjeng Nabi cerita gitu, sumtus shaim tasbih. Ketika kalian sudah melafalkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan, maka diam kamu ada harganya. Karena memang puasa ini tidak ada balasan kecuali Allah yang membalas. Maka diam kamu dihitung tasbih. Gitu? Sumtus shaim tasbih. Diamnya orang yang puasa tasbih. Meneng kowe meneng tok, menengmu pirang jam dihitung tasbih. Tapi nek kowe guyonan, ora ngerti iki wulan poso, wulan sing dimulyake Allah, mbok nggo geger, mbok nggo dolanan, mbok nggo kamu tidak peduli, tidak tahu bahwa ini adalah bulan yang dimuliakan Allah. Kowe gak ngajeni nek iki poso, kowe saenakmu dhewe, maka kalian juga akan dibalas oleh Allah.
dengan balasan yang bertubi-tubi, dilipat gandakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha bid-dukhuli Ramadan." Siapa yang senang, siapa yang gembira, siapa yang bahagia. Wah, ini bulan Ramadan, ya Allah, saya harus tasbih, saya ini. Man fariha bid-dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran. Orang yang bahagia, orang yang gembira dengan adanya bulan Ramadan, maka diharamkan oleh Allah jasadnya tersentuh api neraka. Seneng tok, seneng. Iki bulan Ramadan aja aku sampai guyonan. Iki bulan Ramadan, kowe nek gak iso ngaji meneng kok. Gitu? Wa nawuh ibadah, turun ibadah. Wah, engko tak kai keterangan turu ibadah, turu terus. Tapi setelahnya wa amaluhu mudha'afah, amalnya dilipat gandakan. Kalau kalian sholat sunnah dihitung sholat wajib. Misalnya gue sholat sunnah ba'diyah, pahalanya sama dengan sholat fardu. Yang sholat fardu dilipat gandakan 70. Kalau satu huruf tidak bulan Ramadan, kamu sholat seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ali. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan punya wudhu dalam sholat, berdiri dalam sholat, itu dihitung satu huruf 100. Wemine kul 200. Huwallah ha wau Allah alif lam ha, berarti 600 kebaikan. Tapi orang yang tidak paham tentang adanya bulan Ramadan, tentang iki, tentang dia itu walaupun di pondok tenang belas, ya karena tidak paham. Jahilun majhulun, jahil mujahil, jahil murokab. Waliyadu, ayo fadhilus saum kita kaji. Kalau kita diam, berarti Allah menghitung kita tasbih. Kalau kita tidur, Allah Subhanahu wa taala menghitung ibadah. Tidurnya siapa? Tidurnya orang yang saurunge turunnya wudu supaya menjadi ibadah. Nek tidur breksek ya, usek-usek ya itu usek-usek gitu. Wa du'ahu mustajab, wa nggendonga, ya Allah, ini bulan Ramadan saya pengen sukses, saya pengen iki, semua yang saya dapat ini. Dulu zamannya Abah itu dhisik wong desa roh desa, nek mau naik mobil kuwi mlaku gitu, lewate nggone Pak Angkasa rondok kota sithik nyegat nang kono. Ya Allah, kepengin aku duwe tanah, sing tanah kuwi dilewati mobil umrengan. Kok nek ape mangkat nondi-nondi, bayang aku zaman dulu kecil. Kita doa, tapi yang kita terima alhamdulillah mobil duwe, omah pinggir ratan. Ya, semua yang saya dapat ini saya ingat, saya doa waktu saya di pondok. Umur 13 tahun, 14 tahun. Abah mondok iku umur 11 tahun. 84 11 tahun. Nong Bandung Sari 9 tahun. Mondok iku kudu tulu zaman. Lah nek saiki 3 tahun golek kertas. Ya. Mondok iku harus tulus. Setelah kuwi nderek ndoro Habib Ahmad. Ning kono khidmah. Nah, tulu zaman. Wa amaluhu mudha'afah. Ojo sampai aku iku metu saka pondok kecuali rabi. Ojo sampai metu ke pondok kecuali rabi. Dulu seperti itu. Apa iku dulu ape boyong karo Habib Ahmad. Bela apa? Balik. Rabi, dirabekno lagi boyong. Wa amaluhu mudha'afah. Ngamali wong sing poso ku ditikel-tikelno. Mumpung saiki wis tanggal pira? 9 iku, hari ke-9 insyaallah ya. Apa
tadi ke-8, ke-9. Kalau kita tidak hati-hati, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Puasa ini 10 hari yang pertama rahmat Allah. Kasih sayang Allah dicurahkan kepada manusia yang puasa dalam 10 hari. Ampunan Allah dosa kalian ketika nanti 11 sampai 20 dosamu di ngapura kabeh. Nek wis 20 jeh poso, selikur poso sampai 30 idku minan nar, kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Tapi poso sing piye? Kamin soimin laisa min siyamihi. Kamin soimin pirang-pirang wong sing poso laisa lahu min siyamihi. Nek salah dibenerno. Tek yang asli dari Rasulullah. Au kama qol laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Pirang-pirang wong sing poso wayah sahur-sahur, wayah buka-buka, bukae malah entek akeh dhewe. Tapi posone gak entuk apa? Entuke mung ngeleh karo ora. Sebab ora njaga posone. Lah posing batalno poso iku ana mufattirat, ana sing apa loro iku? Apa itu? Mufattirat sing batalno ganjarane ya batalno posone, ana sing mung batalno ganjarane tok. Ghibah, hasud, namimah, lek mangan, ya tak? Ngombe ning kamar mandi, ingak-inguk ora ana kancane langsung ngombe, delik, batal posone, batal ganjarane. Nggih, ditenanani. Fadhailus shaum, keutamaan puasa dikaji. Di dalam kitab Bulughul Maram ada 8 hadis yang nek wis itikaf nang masjid diakehi. Jadi Rasulullah itu ketika telah memasuki hari ke-20 tidak keluar dari masjid. Itikaf, mencari Lailatul Qadar. Kalau yang bagus mulai sekarang kita cari Lailatul Qadar. Karena mulai 17 ada yang mengatakan satu imam Al-Qur'an ketika diturunkan itulah Lailatul Qadar turun. Ada yang mengatakan 21, 23, 25, 27, 28. Tapi kalau kita yang hanya mencari ketika malam-malam ganjil tidak akan mendapat Lailatul Qadar, tapi mendapatnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sebab wong ngitungi engko Muhammadiyah genep NU ganjil. NU ganjil Muhammadiyah akhirnya Lailatul Qadar. Yang bagus 17 terus. Kita minta pada Allah. Kita minta pada Allah. Insya Allah pasti. Karena apa? Tidak hanya cerita, Abah sendiri merasakan. Yang saya minta waktu saya seumur Haikal itu, umur berapa kal? 18, 19. Sarizal itu, umur berapa? 14. Sa Abah hiling itu, umur 14, 15 itu Abah hiling. Donga ya Allah, sebab kepepet. Untuk itu saya pesan seluruh anak-anakku, jangan lupa kita minta pada Allah. Ramadan ini hanya sebentar, kebutuhan kita banyak. Doakan orang tua kita, saudara-saudara kita, ya, orang tua kita kebutuhannya dongakno, nek duwe utang dongakno utange lunas, gitu. Nek duwe kebutuhan wong tua didongakno gen dadi anak sing saleh. Ya. Ya Allah, ampunilah kedua dosa orang tua saya, ampunilah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita anak-anak yang soleh. Kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan pondok ini tambah maju. Anak-anak santrinya sukses semua. Sukses dunia akhirat. Amin Allahumma.
ketika nikah nanti menjadi anak-anak yang soleh-soleha, menjabat jodoh yang soleh-soleha, dan mudah-mudahan sukses semua. Barokah kita bersama-sama mengamalkan amalan dari Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah. Amin Allahumma. Demikian yang saya sampaikan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.